Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video presentasi saya untuk memenuhi tugas individual dari mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan dosen pengampu Dr. Murniati Eskom MT. Sebelumnya perkenalkan nama saya. Nama saya Muhammad Faris dengan NIM 231460025 dengan prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Abu Tama. Langsung saja ke pembahasan dalam video presentasi ini. Di sini kita akan membahas beberapa soal atau tugas, di mana soal pertama itu menjelaskan sedetailnya tentang poin dari register, RAM, sistem clock, sistem bus, dan cache memori. Kedua, menjelaskan yang dimaksud dengan data non-standar dari enumerated dan subrange. Langsung saja masuk ke pembahasan pertama. Dalam pembahasan pertama kita akan membahas tentang register, di mana register merupakan media penyimpanan internal kecil CPU yang digunakan saat proses pengolahan data saat sedang berlangsung. Memori ini bersifat sementara, biasa digunakan untuk menyimpan data saat sedang ataupun saat untuk pengolahan selanjutnya. Register terdiri dari beberapa gerbang atau flip-flop yang saling berhubungan disusun dalam sebuah rangkaian. Sebuah flip-flop adalah sel memori 1 bit yang dapat digunakan untuk menyimpan data digital. Untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan dalam hal jumlah bit, maka harus menggunakan sekelompok flip-flop. Register dapat menggeser shift dari kiri ke kanan dan sebaliknya. Dalam register dapat dipindahkan dari satu flip-flop ke flip-flop yang lain. Di dalam register ada 4 buah register yang penting, di mana yang pertama ada program counter, kedua instruction register, ketiga memory address, keempat ada memory buffer register. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan RAM. RAM sendiri merupakan random access memory, yaitu singkatannya. RAM adalah secara definisi RAM adalah tempat untuk menyimpan data sementara ketika komputer atau laptop sedang dijalankan dan dapat diakses secara acak. Sedangkan secara harfiah, RAM adalah tempat penyimpanan memori sementara ketika komputer tengah digunakan. Jadi memori penyimpanan RAM memang bersifat tak permanen. Artinya ketika komputer mati, RAM akan kembali kosong dan akan terpakai setelah dinyatakan kembali saat beraktivitas. Sebagai contoh, ketika mengetik sebuah dokumen menggunakan Office atau Microsoft Word, kemudian ditutup tanpa menyimpan terlebih dahulu, dokumen yang diketik sebelumnya akan tersimpan di dalam RAM. Dan kita bisa membuka dokumen tersebut melalui history terakhir dari Microsoft Word tersebut. Fungsi dari RAM sendiri pada suatu perangkat komputer, laptop maupun HP, fungsi RAM sangatlah penting. Salah satunya adalah sebagai penyimpanan data sementara. Jika ketika kamu sedang melakukan suatu hal data yang kamu kerjakan akan sementara tersimpan dan terbaca pada RAM secara otomatis. Hal tersebut menentukan jika RAM benar dapat menyimpan banyak data yang kamu kerjakan. Jadi dapat mengurangi potensi dari lag ataupun lemot pada komputer, laptop maupun handphone. Di dalam RAM sendiri memiliki beberapa jenis RAM, antara lain ada DRAM atau Dynamic Random Access Memory, SDRAM Synchronous Dynamic Random Access Memory, RDRAM Rambus Dynamic Random Access Memory, SRAM Static Random Access Memory, EDURAM Extended Data Out Random Access Memory, FPM DRAM, First Page Modern DRAM, kemudian ada Flash RAM dan sebenarnya masih banyak lagi. Lalu kita akan membahas tentang sistem clock. Apa yang dimaksud dengan sistem clock? Sistem clock adalah bagian penting dari komputer dan perangkat elektronik lainnya. Sistem ini adalah mekanisme yang menghasilkan sinyal disebut clock signal atau clock pulse dengan frekuensi tetap. Clock signal ini digunakan untuk mengatur urutan eksekusi instruksi, sinkronisasi operasi dalam komputer, dan mengatur kecepatan transfer data antara komponen-komponen dari sistem. Dan ada beberapa fungsi dari sistem clock, antara lain ada sinkronisasi, di mana sinyal clock digunakan untuk mengkoordinasikan operasi berbagai komponen dalam sistem komputer.
Lalu ada pengukuran waktu, di mana clock signal juga digunakan untuk mengatur waktu dalam operasi komputer. Lalu ada kecepatan operasi, di mana frekuensi clock menentukan kecepatan operasi komputer. Lalu ada power management, di mana sinyal clock juga berperan dalam manajemen daya. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang sistem bus, di mana sistem bus adalah jalur komunikasi yang menghubungkan berbagai komponen dalam sebuah sistem operasi atau dalam sistem komputer. Ini berfungsi sebagai saluran untuk mentransfer data, alamat, dan sinyal kontrol antara Central Processing Unit atau CPU, memori, perangkat input-output atau I/O, dan komponen lainnya dalam sistem komputer. Sistem bus adalah jalur komunikasi yang menghubungkan berbagai komponen dalam sebuah sistem komputer. Ini berfungsi sebagai saluran untuk mentransfer data, alamat antara CPU dan memori. Dan berikut adalah beberapa komponen utama dari sistem bus. Satu, ada data bus, di mana data bus adalah jalur yang digunakan untuk mentransfer data antara komponen-komponen di dalam sistem. Lalu ada alamat bus atau bus address. Alamat bus adalah jalur yang digunakan untuk mengirim alamat memori atau alamat perangkat input-output. Lalu ada control bus, di mana control bus berguna untuk mengirim sinyal kontrol yang mengatur operasi transfer data dan alamat antara komponen-komponen dalam sistem. Lalu ada cache memori. Cache memori adalah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data yang sering digunakan secara sementara, sehingga dapat diakses dengan cepat oleh prosesor. Cache memori berada di antara CPU atau Central Processing Unit dan memori utama atau Random Access Memory atau RAM dalam hierarki memori komputer. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi waktu akses ke data, meningkatkan kinerja sistem, dan mengurangi bottleneck yang disebabkan oleh keterbatasan bandwidth memori. Di mana intinya cache memori dapat meningkatkan kinerja kerja komputer. Cache memori sendiri ada beberapa karakteristik utama. Antara lain, satu, memiliki kecepatan akses yang tinggi. Kedua, memiliki kapasitas yang terbatas. Ketiga, prinsip lokalitas. Keempat, ada struktur set asosiatif atau fully asosiatif. Kemudian ada pengelolaan cache. Kemudian kita masuk ke soal 2, di mana ada tipe data enumerated. Tipe data enumerated adalah tipe data yang isinya terdiri dari kelompok data yang sudah ditentukan sebagai contoh. Kita bisa membuat tipe enumerated warna yang berisi merah, kuning, biru, dan ungu. Atau tipe nama hari yang berisi nama-nama hari seperti Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Tipe data enumerated sering juga disebut enumeration atau enum saja. Dan di sini saya memberikan sebuah contoh tipe data enumerated, di mana tipe dengan tipe data tipe dan variabel nama underscore hari. Lalu ada var A, tipe data A dengan variabel nama hari. Kemudian kita masuk ke tipe data subrange, di mana tipe data subrange adalah tipe data bertukar atau bentuk tukar yang berasal dari bagian subtipe data lain dan berada dalam sebuah jangkauan range. Contohnya kita bisa membuat tipe data baru yang hanya terdiri dari angka 0 sampai 9 dan atau hanya dari huruf A hingga ke E. Di sini saya memberikan contoh penulisan tipe data dari subrange, di mana tipe data dengan variabel satuan yang berisikan nilai 1 sampai dengan 9 dan var tipe data A dengan variabel satuan. Dari kelompok kedua tipe data Pascal adalah tipe data bentukan user defined atau dikenal juga dengan tipe data non standar. Jadi tipe data enumerated dan tipe data subrange bisa disebut dengan tipe data non standar. Mungkin hanya ini dari video presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Dengan ini saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.